Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Manufaktur Miruki dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di materi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya pada sehari-hari, seperti pemantulan pada cermin, kaca, atau lensa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna adalah fenomena saat cahaya melewati dua medium yang berbeda tanpa mengalami pembiasan. Pemantulan sempurna terjadi apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah cahaya dari medium berindeks bias tinggi ke rendah. Yang kedua, sudut sinar datang lebih besar dari sudut kritis. Sudut kritis sendiri adalah sudut datang yang menyebabkan cahaya dibiaskan dengan sudut bias. Besar sudut bias dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini sin IK sama dengan N2 per N1. Jadi indeks sudut kritis IK sama dengan sin pangkat min 1 dikali N2 per N1. Sesuai dengan syarat yang di depan tadi, bahwa sudut sinar datang lebih besar daripada sudut kritis. Nah, ini N2 adalah medium rapat. Medium rapatnya adalah kaca dan medium renggangnya adalah udara. Sesuai dengan teori tadi bahwa sudut sinar datang lebih besar daripada sudut kritis. Ini adalah sudut kritisnya dan ini sinar datangnya. Nah, yang kedua adalah pergeseran sinar kaca pelan paralel. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu, atau yang belum tahu bisa searching di Google bagaimana bentuk dari kaca pelan paralel. Nah, bentuknya seperti kaca tebal berbentuk balok. Nah, seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini, sinar datang dari udara melewati kaca setebal D, tebalnya dilambangkan D. Kemudian menuju medium udara. Besarnya pergeseran sinar tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Nah, delta AOB nih. AOB, nah nih. Sin I1 dikurangi R1 sama dengan AB dibagi OB. Yang dapat dari sini I1 dikurangi R1 sama dengan T per OB. T sendiri adalah besar pergeseran sinar, D adalah tebal kaca pelan paralel, R1 tadi adalah sudut bias, I1 sudut datang. Jadi OB sama dengan T per sin I1 dikurangi R1. Berdasarkan delta OBD, OBD-nya mana? OBD-nya ini. B, D-nya adalah garis sinar datang. Diperoleh cos R1 sama dengan OD per OB
sama dengan D per OB. Maka OB sama dengan D per cos R1. Berdasarkan persamaan OB diperoleh T sama dengan D sin I1 dikurangi R1 per cos R1. Selanjutnya yaitu sudut deviasi pembiasan cahaya pada prisma. Berkas sinar dalam prisma mengalami 2 kali pembiasan, sehingga antara berkas sinar masuk ke prisma dan berkas sinar keluar dari prisma tidak sejajar lagi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sinar datang, kemudian masuk ke prisma, terus ke sini. Ini adalah pemantulannya. Terus garis ini adalah sinar datang yang diteruskan. Nah, ini adalah sinar datang yang diteruskan. Kemudian dari pemantulan yang ini diteruskan ke sini, kemudian difokus kembali keluar. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma disebut sudut deviasi, diberi lambang D. Nah, ini adalah sudut deviasinya. Besar sudut deviasi tergantung sudut datangnya sinar. Nah, untuk segi 4 AFBE, ini segi 4 AFBE, maka diperoleh beta ditambah sudut AFB sama dengan 180. Mana ya AFB? Nah, ini AFB-nya. AFB ini sedikit. Di sudut-sudutnya ini. Pada segitiga AFB, R1 ditambah I2 tambah sudut AFB sama dengan 180, sehingga diperoleh beta ditambah sudut AFB sama dengan R1 ditambah I2 ditambah sudut AFB. Beta sama dengan R1 ditambah I2. Pada segitiga ABC terdapat hubungan sudut AABC ditambah sudut BCA ditambah sudut CAB sama dengan 180. Sudut ABC-nya ini ABC, di mana sudut ABC sama dengan R2 dikurangi I1 dan sudut CAB sama dengan I1 dikurangi R1, sehingga sudut BCA ditambah R2 dikurangi I2 tambah I1 dikurangi R1 sama dengan 180. Sudut BCA sama dengan 180 ditambah R1 ditambah I2 dikurangi I1 ditambah R2. Besarnya sudut deviasi dapat dicari sebagai berikut. D adalah lambang dari deviasi sama dengan 180 dikurangi sudut BCA dikurangi 100 sama dengan 180. Karena tadi sudah dicari mendapatkan persamaan ini, jadi deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta. Beta sendiri adalah sudut pembias pada prisma, sudut yang dibentuk dari pembiasan prisma. R2 adalah sudut sinar yang meninggalkan prisma. Nah, ini adalah R2, sudut sinar yang meninggalkan prisma. Nah, sudut deviasi akan mencapai minimum atau DM jika sudut datang cahaya ke prisma sama dengan sudut bias cahaya yang meninggalkan prisma, atau pada berkas cahaya yang masuk ke prisma akan memotong prisma itu menjadi segitiga sama kaki, sehingga berlaku I1 sama dengan R2 sama dengan I, dengan I
sudut sinar datang cahaya ke prisma, dan I2 sama dengan R1 sama dengan R, dengan R sama dengan sudut bias cahaya memasuki prisma. Karena beta sama dengan I2 ditambah R1 sama dengan 2R, atau R sama dengan setengah beta. Dengan demikian, besar sudut deviasi minimum dapat dinyatakan D sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta sama dengan 2I dikurangi beta, atau I sama dengan dm ditambah beta. Menurut hukum Snellius tentang pembiasan berlaku sin I dibagi sin R sama dengan N2 dikurangi N1, atau sin setengah dm ditambah beta per sin setengah beta sama dengan N2 dibagi N1. N1 sin setengah dm tambah beta sama dengan N2 sin setengah beta. Jadi besar sudut minimumnya bisa dicari dengan ini, deviasi minimum. Untuk sudut pembias prisma kecil atau beta kurang dari sama dengan 15 derajat, maka berlaku sin beta ditambah dm sama dengan beta ditambah dm, dan sin beta sama dengan beta sendiri. Sehingga besar sudut deviasi minimum dapat dinyatakan dm sama dengan n2 beta dikurangi n1 beta per n1 sama dengan n2 per n1 dikurangi 1 beta. Apabila medium di sekitar prisma berupa udara, maka n1 sama dengan 1 dan indeks bias prisma dinyatakan dengan n, maka berlaku dm deviasi minimum sama dengan n dikurangi 1 beta. Oke, ini adalah cermin cembung. Mungkin teman-teman sudah paham cara menggambar atau cara mencari bayangan pada cermin cembung. Nah, untuk mencari N2 atau N1 atau mencari jarak bayangannya bisa dilihat di sini. Nah, bisa menggunakan rumus N1 per NS ditambah N2 per N per S aksen sama dengan N2 dikurangi N1 per R. R sendiri adalah jari-jari kelengkungannya. Nah, ini jari-jari absennya sini. Nah, ini dari sini sinarnya datang, kemudian masuk ke fokus, kemudian dibentuk lagi oleh cahaya sinar yang kedua, sinar istimewa yang kedua. Oke, silakan dipahami. Oke, saya lanjutkan cermin cekung. Nah, rumusnya hampir sama seperti tadi. Kalau kita mencari perbesarannya, jadi rumusnya adalah N1 dikali S aksen. X aksen tadi adalah jarak bayangan. Nah, jarak bayangan kalau per N2 dikali S. S sendiri adalah jarak benda dari kelengkungan. Jarak bendanya ya. Oke, lanjut. Jarak benda S atau jarak bayangan S aksen bernilai positif apabila berada di depan permukaan kelengkungan. Jadi kalau berada di sini, di area sini, berarti bernilai positif
Ini berarti benda dan bayangan mempunyai sifat nyata. Sementara jika berada di belakang permukaan kelengkungan, tuh di daerah sini, maka bernilai negatif, berarti benda dan bayangannya bersifat maya. Nah, cermin datar yang sering kita gunakan sehari-hari ini, cermin datar sifat-sifatnya yaitu tegak dan menghadap ke atas, menghadap ke arah yang berlawanan dengan cermin, atau berkebalikan. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Nah, di sini karena sifatnya tadi adalah kebalikan, jadi ketika ada sinar datang kemudian di lawannya berlawanan, dibalikkan sini menjauh sini. Terus sinar datang ke sini dipantulkan, kemudian pantulkan keluar. Jika mencari perbesaran bayangannya, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S sama dengan 1. Bisa dibaca sendiri, keterangannya ada di samping. Nah, selanjutnya yaitu lensa tipis. Nah, mungkin sudah banyak tahu ya tentang lensa, bagaimana bentuk lensa atau lensa tipis itu seperti apa ya. Bisa searching di Google atau yang belum tahu. Nah, lensa tipis sendiri ini adalah lensa yang ketebalannya dapat sangat tipis, sehingga pembiasan dan lensa aberasi di dalam lensa dapat diabaikan. Lensa tipis banyak ditemukan pada instrumen alat bantu manusia seperti teropong, mikroskop, lensa, kamera, proyektor, lup, peralatan kedokteran, dan lain sebagainya. Prinsip utama yang digunakan dari alat-alat tersebut adalah kemampuan objek terlihat lebih besar atau objek yang jauh lebih dekat. Nah, objeknya contoh tadi kayak teropong, biar objeknya jauh jadi lebih dekat gitu. Nah, ini adalah macam-macam lensa tipis, bentuknya seperti ini. Nah, ada yang cembung, ada yang sebelah sini cembung datar, terus ini cembung cekung, yang ini cekung, terus cekung rata atau cekung datar, yang ini yang terakhir cekung cembung. Nah, lensa cembung. Nah, ini adalah ada gambar benda di posisi ini. Kemudian agar tahu bayangannya di mana, jadi kita mengambil sinar istimewa, kemudian masuk melewati kaca lensa cembung, kemudian mengambil sinar istimewa yang kedua, sinar datang, kemudian dipantulkan ke fokus. Nah, bayangannya dapat diperoleh dari sini nih. Jadi bayangannya adalah terbalik. Nah, di sini sifatnya adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Sinar datang yang berasal dari titik F dibiaskan dengan sumbu utama. Sinar datang menuju pusat lensa tidak dibiaskan. Ya, maksudnya sinar datang menuju pusat lensa tidak dibiaskan itu ini. Nah, sinar yang pertama, kemudian sinar yang kedua. Oke. Jadi bayangannya terbalik. Untuk mencari titik fokusnya bisa menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per SO. SO sendiri seperti tadi di sini adalah jarak objek ke lensa. Nah, ini jarak objek
objeknya di sini, lensanya di sini. Jadi SO-nya ini ke sini. Kemudian SI adalah jarak bayangan ke lensa. Jarak bayangannya di sini, lensanya ke sini. Jika terdiri dari dua permukaan dengan medium yang berbeda, bisa menggunakan rumus berikut. 1/F sama dengan N2/N1 dikurangi 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. N2 sama dengan indeks bias lensa, N1 indeks bias medium, R jari-jari kelengkungan. R adalah 2 kali F. Nah, selanjutnya adalah lensa cekung. Di sini saya menampilkan gambar. Yang pertama ada objek benda ditaruh di seperti pada gambar. Nah, sifat-sifatnya di sini sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, di sini yang pertama sini, kemudian dibiaskan seret, kemudian cahayanya sinarnya diteruskan menuju titik fokus. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik. Yang kedua, sinar datang mengarah ke titik fokus semu di belakang lensa. Dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini yang dimaksud adalah ini. Yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, yang tidak dibiaskan adalah seret menuju titik pusat. Nah, sinar istimewa yang kedua. Jadi bayangannya terbentuk ini. Nyata diperkecil. Rumusnya kalau tadi adalah positif, yang ini adalah negatifnya, kebalikannya. Jadi rumusnya negatif 1/F sama dengan 1/SO. SO tadi apa? Jarak benda dengan jarak objek dengan lensa. S dikurangi 1/SI. SI adalah jarak bayangan dengan lensa. Nah, hubungan antara jarak bayangan dan fokus benda pada lensa tipis. Tadi kita sudah membahas tentang lensa. Nah, ini tentang persamaan untuk lensa tipis. Yang pertama, jika jarak benda tak berhingga, maka jarak fokus F akan sama dengan jarak bayangan. Kedua, untuk sebuah lensa tipis di udara, panjang fokus dihubungkan dengan indeks bias N dan pusat kelengkungan kedua sisinya. Dua persamaan disebut persamaan Tipler. Dianggap positif jika objeknya bayangan atau pusat kelengkungan terletak pada sisi yang nyata dari elemennya. Ketiga, untuk lensa, sisi nyata adalah sisi datang bagi objek dan transmisi bagi bayangan dan pusat kelengkungan. Saya ulangi lagi, sisi nyata adalah sisi datang bagi objek dan sisi transmisi bagi bayangan dan pusat kelengkungan. Jika positif, bayangan nyata, yang berarti berkas-berkas cahaya benar-benar menyebar dari titik bayangan. Bayangan nyata dapat dilihat pada sebuah layar. Jika negatif, bayangan maya, yang berarti tidak ada cahaya yang benar-benar menyebar pada titik bayangan. Jadi kalau positif itu bayangannya nyata dan berkas-berkas cahayanya itu benar-benar menyebar. Kalau negatif, bayangannya itu maya dan berkas cahaya tidak benar menyebar. Nah, kita lanjut contoh soal. Kita coba ya, di sini saya menggunakan gambar yang tadi, kemudian kita terapkan, kita mencari titik fokus pada lensa cekung. Nah, di sini soalnya adalah berapakah fokus pada lensa cekung.
Jika SI atau jarak bayangan dengan lensa adalah 10 cm dan SO atau jarak objek dengan lensa adalah 21 cm. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi dan bisa memperoleh hasilnya, yakni 0,19 meter. Atau mau saya jelaskan, karena negatif 1 per F sama dengan 1 per SO dikurangi 1 per SI, maka diperoleh min negatif 1 per F sama dengan 11 per 210, atau jika menjadi F dibalik menjadi negatif 210 per 11, diperoleh negatif F sama dengan negatif 19. F sama dengan 19 cm, kita rubah ke meter jadi 0,19. Nah, bagaimana dengan perbesaran pada lensa cekung? Nah, oke, silakan dicoba untuk soal perbesaran pada lensa cekung. Oke, di sini terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton, dan semoga segala ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau mungkin kesalahan materi yang telah saya buat. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.